Aslinya itu kenapa nggak dari dulu dikeluarkan agar diperiksa? Sekarang periksa dulu dong. Kenapa nggak dari awal gitu Prof ya? Iya, dengan alat yang ada dan kredibel, alat itu memang benar diperiksa. Ya apa ijazah yang tadi diperlihatkan tadi. Ini kan belum. Kita nggak bisa mengatakan ini asli, ini palsu, nggak bisa kalau cuma dilihat aja. Belum diperiksa. Hasil uji itu tidak boleh memakai analogi. Hasil uji itu harus dikenakan terhadap satu persatu objek yang sedang diperkarakan itu apa. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi begini, Misalnya Pak Jokowi pegang ijazah, diuji dengan 13 pembanding, harusnya gimana? anggaplah ada objek yang disebut sebagai ijazah Pak Jokowi satu, dan ada objek 13 objek lainnya disebut sebagai ijazah mungkin teman satu angkatan dengan Pak Jokowi atau semacam itu. Saya akan konsisten dengan mengatakan begini. Yang mengatakan bahwa satu objek ini identik sama dengan 13 objek lainnya siapa? Ya, itu. Siapa yang mengatakan itu? Hasil lapor menyatakan identik. Hasil lapor, silakan. Tetapi belajar dari perkara atau persidangan O.J. Simpson, satu poin. 1 plus 13 sudah diuji oleh laboratorium forensik milik Mabes Polri, silakan berikan kesempatan kepada para terdakwa untuk juga menguji 1 plus 13 objek yang sama. Jadi maksudnya ini penting nih. Jadi 13 pembanding itu harus dibuka dan diberikan kesempatan pada terdakwa untuk mengujinya. Apa? Itu wajib dilakukan. Fairness ke akses terhadap barang bukti atau terhadap objek perkara harus dibuka bagi kedua belah pihak, agar persidangan tidak menjadi sebuah proses yang a priori. Oke, kita bicara selanjutnya. Proses itu dilakukan pada saat penyidikan sekarang, pada saat penuntutan atau pada saat persidangan. Sejatinya saya berharap bahwa di tingkat penyidikan pun akses itu sudah dibuka bagi kedua belah pihak. Oke, terbuka bagi kedua belah pihak. Jadi diberikan akses kepada kedua belah pihak. Jadi bukan hanya diperlihatkan, tidak boleh dipegang, tidak boleh diraba, itu dan 13 lainnya kemudian tidak dibuka. Itu merupakan uji saintifik, Mas Aiman. Kalau sebatas melihat dari jarak setengah meter kah, 1 meter kah, pakai kacamata kah atau tidak, itu menurut saya yang awam ini itu bukan uji. Jadi pada waktu gelar perkara khusus harusnya 13-nya dibuka, satunya dibuka, dan boleh dilakukan uji forensik atau uji lapor sendiri. Fairness akses terhadap barang bukti atau objek perkara itu harus berlangsung semestinya dari hulu sampai hilir. Tapi apa boleh buat? Maka tadi Anda katakan saya tidak percaya pada keduanya karena ini mata. Ya, karena mengandalkan penginderaan awam belaka. Yang kemarin dilakukan penunjukan tidak bisa dilakukan apa-apa, tidak bisa ditarik kesimpulan apa-apa. Saya memilih untuk tutup telinga saja terhadap apapun dikatakan oleh siapapun terkait dengan apa yang dilihat kemarin. Karena itu bukan uji saintifik. Tidak uji saintifik. Sosiolog Hukum Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Profesor Ciek Juliati Hisyam, mempertanyakan kinerja Polda Metro Jaya yang baru menunjukkan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo kepada Roy Suryo CS saat gelar perkara khusus, Senin, 15 Desember 2025. Menurut Ciek Juliati Hisyam, Polda Metro Jaya seharusnya dari awal pemeriksaan pelapor dan terlapor sudah menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ia juga heran dengan simpang siurnya siapa yang membawa ijazah Jokowi dan apakah sudah disita penyidik atau masih dibawa Jokowi. Saat gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi, baru terungkap bahwa ijazah Jokowi sudah disita oleh penyidik. Kemarin saya mendengarkan bahwa ini, ijazah Jokowi, aslinya ada di Pak Jokowi. Kemudian ternyata kemarin hasilnya ada di Bareskrim gitu kan? Kata Ciek Hisyam dalam program Catatan Demokrasi di TV One, Selasa, 16 Desember 2025. Nah, kalau misalnya ijazah itu memang ada di Polda, kenapa nggak dari awal pihaknya Roy Suryo diberikan? Ini loh aslinya, silakan periksa. Menurut kamu ini asli atau tidak? Tapi kan ini karena aslinya tidak pernah ada dan tidak pernah diperlihatkan, imbuhnya. Guru besar UNJ itu menilai wajar jika Roy Suryo hanya dapat memeriksa ijazah Jokowi melalui foto dokumen yang diunggah oleh relawan Jokowi. Baru kemarin saya dengar itu kalimat-kalimat dari apa yang saya dengar, sehingga kelompoknya Roy Suryo memeriksa apa yang dia lihat dari tadi katanya dari digital, ujar Ciek Hisyam. Nah, kalau memang dari digital tentukan berbeda dengan aslinya, tuturnya. Ciek Juliati Hisyam masih merasa heran karena Roy Suryo CS tidak boleh memeriksa ijazah asli Jokowi saat ditunjukkan di gelar perkara khusus. Roy Suryo hanya diperbolehkan melihat tanpa harus memegang ijazah Jokowi tersebut. Menurut Ciek Hisyam, ijazah Jokowi juga harus diperiksa oleh Roy Suryo CS agar terbukti apakah asli atau palsu. Sekarang periksa dulu dong dengan alat yang ada dan kredibel alat itu memang benar diperiksa apa ijazah yang diperlihatkan tadi. Katanya, ini kan belum. Kita nggak bisa mengatakan ini asli, ini palsu.
Enggak bisa kalau cuma dilihat aja belum diperiksa. Jadi kapan sebetulnya ijazah asli itu akan diperiksa? Kalau memang yang diperiksa oleh kelompoknya Roy Suryo kemarin itu adalah bukan yang seperti yang diharapkan, katanya. Sebelumnya, Ciek Juliati Hisyam meyakini bahwa ijazah S1 UGM milik Jokowi adalah palsu. Guru besar UNJ itu menilai jika ijazah Jokowi asli, seharusnya ia berani menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Kalau saya meyakini, ijazah Jokowi itu palsu. Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkan, kata Ciek dalam tayangan YouTube Fone News, Selasa, 2 November 2025. Ciek juga menyoroti materai berwarna hijau yang berada di ijazah Jokowi yang salinannya dibawa oleh Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Joman, Andi Azwan. Menurut dia, hal tersebut merupakan janggal karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tidak pernah dinyatakan ada materai seperti di ijazah Jokowi itu. Yang didasarkan di sana adalah bahwa materai itu tadi cetakan utamanya itu adalah ungu, kata Ciek. Warna hijau yang dikemukakan di situ adalah hanya untuk gambar Garuda. Jadi bukan keseluruhannya, imbuhnya. Ciek mengaku bahwa dirinya juga lulusan tahun 1985 seperti Jokowi, tetapi berbeda kampus. Ia merupakan lulusan IKIP Jakarta dan menurutnya saat itu tidak ada materai yang berwarna hijau pada ijazah. Saya juga lulusan tahun itu, tapi enggak tuh, warnanya enggak hijau, kata Ciek. Kalau memang semua ijazah pada tahun itu harus menggunakan materai, tentu sama materainya, jelasnya. Barisan Relawan Jalan Perubahan, Bara JP, menemui Presiden Indonesia ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Solo, Jawa Tengah. Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanai mengatakan Jokowi siap memaafkan beberapa terlapor pencemaran nama baik, kecuali 3 orang. Diskusi kami mengenai para pihak atau orang-orang yang terus memperkeruh situasi bangsa atau negara kita terkait ijazah Pak Jokowi. Kami bertanya apakah semua tidak akan dimaafkan yang ada 12 nama itu, kata William di kediaman Jokowi, Sumber, Solo, dilansir Detik Jateng, Jumat, 19 Desember 2025. Ternyata Pak Jokowi memang bukan tipikal orang yang tidak pemaaf. Jadi 12 nama itu tidak semua akan terus dituntut, sambungnya. William menyebut 3 nama yang tidak dimaafkan Jokowi itu dinilai sudah terlalu ekstrim, di mana mereka tetap kekeh menyebut ijazah palsu meski sudah ditunjukkan yang asli. Tapi yang 3 nama yang kelihatannya terlalu ekstrim, yang tidak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar dan melakukan berbagai tindakan yang setelah didekatkan dengan alas hukum pasal berlapis, itu Pak Jokowi akan teruskan. Yang pasti kalian sudah tahulah siapa orangnya, terangnya. Ia menyebut ijazah Jokowi sudah ditampilkan saat gelar perkara dan disebutkan asli. Dengan demikian, ia mendorong kepolisian memberikan efek jera kepada para tersangka. Yang pasti ijazah Pak Jokowi yang asli sudah dipublikasikan sehingga kami mendorong pihak kepolisian untuk segera setelah menetapkan tersangka. Mereka yang membuat atau mendegradasi Pak Jokowi tentang ijazahnya itu ada efek jera. Benarnya, Polda Metro Jaya memastikan telah menunjukkan ijazah asli milik mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, kepada Roy Suryo CS saat dilakukannya gelar perkara khusus. Setelah ini, Polda Metro Jaya akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum. Polda Metro Jaya menggelar gelar perkara khusus kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi pada Senin, 15 Desember 2025. Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, saat konferensi pers, Kamis, 18 Desember 2025. Iman menjelaskan, ijazah tersebut sudah dilakukan penyitaan dari pihak pelapor dalam hal ini Jokowi. Semua pihak juga sudah menyepakati ditampilkannya ijazah tersebut. Iman menyebut, pihaknya bakal melakukan tindak lanjut dari hasil gelar perkara yang dilakukan. Kemudian setelah gelar perkara khusus ini penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum, ucap Iman. Sebelumnya, Roy Suryo yang tersangka dalam kasus itu mengaku ditunjukkan ijazah asli Jokowi versi analog oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun, Roy masih meyakini itu adalah barang palsu. Jadi insya Allah hasil dari kami 99,9% palsu tidak berubah. Bahkan sampai the last minute kami akhirnya tadi ditunjukkan sebuah barang yang diklaim bahwa ijazah asli katanya analog milik seorang yang namanya Joko Widodo, kata Roy di gedung Polda Metro, Senin, 15 Desember 2025, malam.